Halo guys, jadi hari ini kita kehadiran bintang tamu Yahya dari UPI, jurusannya Teknik Logistik. Oke, Betul. Yahya, boleh introduce yourself first? Ya, perkenalkan nama saya Yahya Yas. Eh, Umur saya sekarang 18 menjelang 19. Saat ini saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI di Bandung, jurusan Teknik Logistik. Oke, itu jurusan pertama ya, maksudnya jurusan pertama kali ya, tahun ini, tahun lalu ya? Iya, ini jurusan baru Kak kebetulan. Dan Oh, satu-satunya jurusan Teknik Logistik di PTN seluruh Indonesia. oke, ya terus angkatan tahun lalu ya berarti tahun lalu itu berapa orang yang masuk di jurusan lo? Yang masuk itu kapasitasnya itu sebenarnya 40 kursi. Nah, itu sudah memenuhi tuh. Nah, cuma ada yang sebagian mengundurkan diri. Nggak sebagian sih. Empat orang mengundurkan diri. Jadi sekarang 36 total. Oke. Yahya, kemarin masuknya di jalur apa? SN, SB kah? Atau mandiri? Aku jalur mandiri, Kak. Jalur mandiri, oke. Di Iya. jalur mandiri itu biaya biaya tesnya, terus ada nggak kalau di UPI itu kalau jalur mandiri ada nggak uang pangkalnya atau nanti biaya kuliahnya misalnya UKT-nya lebih mahal? Boleh dijelasin nggak ya? Oh, kalau untuk pendaftaran sendiri sih, kita beli formulir itu kemarin aku tuh 350.000 ya. Berapa? Dan itu nggak ada tes 350.000. Oke. Dan itu pakai UTBK saja karena memang kondisi pandemi ya. Jadi ya harus pakai UTBK. Nah, kalau untuk uang pakal sendiri ada Kak. Hmm, Masing-masing jurusan itu ada harganya gitu, macam-macam lah. Nah, kalau yang teknik logistik itu uang pangkal itu kena 17.500.000. Itu belum sama UKT. Nah, kalau untuk UKT aku sendiri, aku kena di 5.420.000. Tapi itu nggak selamanya mandiri itu mahal. Nah, itu aku kurang tahu juga ya gimana penggolongan UKT sendiri. Karena ada juga teman aku yang dari SBM PTN, dia tuh UKT-nya lebih mahal dari aku gitu. berapa boleh tahu? Teman aku tuh 5.940.000, Oh, beda 500.000 sih. oke. Itu beda masing-masing. Temen lo teknik juga kan? Apa Iya, sosum? sama sama Oh, satu sejurus. jurusan. Oh, iya, oke. Iya, Berarti kalau SB sama SN nggak ada uang pangkal ya? nggak ada bebas. Oke. Untuk UKT-nya sendiri, kalau mandiri itu ada nggak misalnya kayak kalau mandiri nih biasanya tuh ada minimalnya, misalnya minimalnya 5 juta gitu. Ada nggak kalau di UPI? Setahu aku sih kayaknya sih nggak ada deh kalau mandiri. Nggak ada ya. Iya nggak ada. Jadi misalnya nih kan ada tuh kayak kurang mampu nih gitu. Ada yang kurang mampu tetap bayar uang pangkal, UKT-nya nggak ada minimal gitu. Oh enggak. Kalau misalkan kita eh, dari orang kurang mampu, terus kan ada uang pangkalan nih. Nah itu bisa nanti kita meminta keringanan untuk dicicil sampai wisuda. Bisa itu Kak. Kita Hmm. ngajuin gitu ke bagian keuangan. Jadi masih bisa ditoleransi lah kalau masalah keuangan gitu, menurut aku. Terus kalau Yahya sendiri untuk uang UKT-nya, UKT apa? Uang pangkalnya itu Pangkal. di UPI itu pembayarannya tuh ada yang boleh cicilan nggak atau harus cash nih gitu. Kalau ya boleh dicicil juga boleh, tapi eh, pada waktu itu tuh awal tuh kan kita disuruh bayar langsung ya. Jadi UKT plus uang pangkal tuh. Nah itu kalau total-total tuh sekitar 24-an lah kalau nggak salah tuh. Nah cuma kan ya kalau uang segitu kan bingung juga ya dapat dari mana ya. Maksudnya dalam dikasih waktu dalam jangka 3 hari. Nah Mm-mm. akhirnya banyak yang protes tuh yang pas itu tuh banyak yang datang ke UPI. Misalnya. Nah akhirnya diberi keringan, diberi apa ya cicilan yaitu bayar dulu UKT-nya baru nanti uang pangkalnya bisa bulan Oktober gitu. Jadi paling segitu aja sih Kak. Tapi Oh, misalkan sampai bulan Oktober itu belum bisa bayar, nah nanti kita bisa nih ngajuin ke bagian keuangan untuk
meminta keringanan uang pangkal gitu. Misalkan dicicil dalam skema 4 tahun kah atau dalam berapa tahun kah, nanti itu kesepakatan orang tua dan bagian keuangan saja. Oke, berarti ada keringanan lah ya di UPI. Ada. Oke. Oke, kita balik lagi nih back to back jadinya. Lo kan SMA-nya IPA berarti ya untuk masuk teknik logistik Iya, UPI IPA. harus IPA. Nggak bisa linjur, bisa nggak kalau linjur? Setahu aku sih bisa deh kayaknya, bisa, bisa. Bisa. Kan yang Oh, IPA maksudnya kan nilai nilai sosum ke masukin ke UPI gitu. eh, Atau gimana, Kak? maksudnya untuk kalau misalnya ada yang dari IPS pingin masuk teknik logistiknya UPI, bisa nggak? Oh, bisa itu. Paling nanti UTBK-nya ikut yang ini aja yang apa? Sainteknya gitu. Paling gitu sih. Oke, berarti nanti harus dites dong UTBK-nya, nggak bisa hanya nilai rapor. Oh, ini untuk SNMPTN ya? Untuk SB Mandiri ataupun SB itu boleh nggak SN, SB ataupun Mandiri, linjur boleh nggak di teknik logistik UPI? Setahu aku sih boleh sih, boleh. Setahu Hmm. aku ada teman sekolah saya, teman aku yang dari IPS juga ada. Oh, di jurusan lo ada yang dari IPS. Kalau nggak salah sih aku dengar pernah ada, cuma aku belum tahu pasti sih. Tapi kayak Ah, sih boleh. boleh ya. Oke. Iya, Terus tadi lo sempat cerita tuh ya katanya apa ya apa ya kayak belajarnya juga lo kan biasa aja, terus juga sempat ngejar banget kan di akhir pas kelas iya. 3. Eh, boleh tahu nggak apa sih tips and trick lo sampai sampai nggak gap year gitu, sampai langsung eh, lulus SMA langsung kuliah gitu. Oh, kalau tips and trick sih, kalau aku mah paling cuma apa ya, ya belajar aja selama masih ada waktu, ya kan. Terus jangan lupa perbanyak doa gitu, sama sama Allah gitu. Karena sebagaimana kita tuh berusaha tanpa ada doa tuh akan sia-sia gitu, ibarat katanya gitu. Iya. Dan misalkan nih kita gagal nih di satu periode, misalkan kayak aku gagal di SBMPTN, nah itu emang awalnya kayak udah putus asa gitu, kayak udah gak ada jalan keluar lagi untuk aku kuliah. Coba Allah masih memberikan jalan lewat mandiri ternyata gitu. Jadi jangan pernah berputus asa sampai titik darah penghabisan. Widih. Kalau boleh tahu, apa tadi kayak berdoa atau ada ibadah lain gak sih ya yang lo lakuin gitu sampai gak gap year gitu? Ya paling aku eh, minimal ya ada sholat tahajud atau tahfiz Qurannya gitu. Itu sih sebagai nilai tambah aja sih bagi yang mau gitu. Tapi kan nggak semuanya ini ya bisa melakukan itu. Aku jujur aja masih agak berat juga sih untuk melakukan sholat tahajud dan tahfiz Quran yang benar-benar istiqomah gitu. Berat jujur aja. Iya. Maksudnya lo aja yang jarang-jarang, alhamdulillah nggak sampai gap year gitu. Jadi kalau teman-teman Iya, merasa kurang mampu atau merasa ketinggalan dalam pelajaran, bisa tuh dikejar sama ibadah. Tapi jangan lupa juga belajar. iya betul. Jangan lupa juga Yes. Mas. Oke, teknik logistik nih, kita belum tahu belajarnya apa sih ya di teknik logistik. Kalau di awal semester 1 ya paling mengulang pelajaran materi SMA aja kayak dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Kayak ada matematika, fisika, terus kajian teknologi dan vokasi, PKN. Pokoknya masih pelajaran dasar lah ya. Nah, udah masuk ke semester 2 kita mulai diperkenalkan nih yang namanya dengan sistem informasi dan juga pengadaan logistik, ada ekonomi teknik, ada juga kimia sekarang kan. Ada juga Oh, kimia, kimia dasar. Ternyata dibutuhkan juga gitu. wah, kimia juga masuk ya, apalagi ya pelajarannya, mata kuliahnya. Kalau untuk yang aku lihat sih sampai semester 8 itu, jadi ada runutannya gitu Kak. Bentar aku lupa lagi, kalau nggak salah. Shit. Bentar ya Kak. Oke, oke. Aku udah nge-save kok ininya, SKS-nya. Wih.
Jadi biar bisa di planning gitu Kak. Mantap. Oh ya, kalau untuk di semester 2 sendiri itu ada pendidikan bahasa Indonesia, analisis sistem logistik, material teknik, matematika lanjut, dasar-dasar sistem transportasi. Nah, dasar-dasar sistem transportasi ini nanti dibagi jadi tiga. Ada udara, laut, dan darat. Nah, masing-masing tersebut itu per semester gitu Pak. Jadi yang pertama itu saya dapat sistem transportasi darat. Nah, nanti semester 3 itu transportasi laut. Nah, semester 3 itu semester transportasi laut dan udara gitu. Jadi Ah, di tahap gitu. oke. Emang kayaknya bakal bagus banget nih prospeknya teknik apa kayak logistik gitu. Karena kan ya kita tahu aja kayak e-commerce terus kayak apa semuanya marketplace gitu kan udah Iya, betul. udah apa kayak semuanya tuh online dan bisa dibeli secara online dan bisa diantar ke seluruh Indonesia bahkan eh, Betul. ekspor juga kan si Julio. Iya, betul. Benar. Bisa juga masuk ke ekspor. Pelajaran yang paling susah nih kan baru udah mau semester satu berakhir nih. Pelajaran yang paling susah apa sih di teknik logistik? Kalau sejauh ini sih aku ya karena aku kurang suka gambar ya, aku sih lebih ke gambar teknik sih Kak. Karena sama sekali belum pernah menggambar gitu dari SD dan tiba-tiba sekarang disuruh gambar itu kan jadi apa ya, tangan tuh kaku gitu, aku nggak terbiasa. Gambar teknik Paling itu itu aja gambar sih. apa? Ya ya kalau boleh tahu. Kalau aku kan masuknya gambar teknik ke lebih ke mesin ya, paling gambar-gambar bangun ruang awalnya gitu. Jadi dari basic awal dulu, atau bisa disebut gambar teknik dasar lah, kayak baut, terus gambar apa lagi ya, mur gitu-gitu. Baru tahu. Jadi teknik logistik juga Iya, gambar-gambar teknik juga ya? iya, soalnya kan judul depannya teknik nih, jadi harus ada Oh, gamtek, harus ada gambar teknik gitu. Karena nggak afdol juga sih sebenarnya kalau nggak ada gambar teknik. oke. Nggak Tapi itu cuma satu semester doang kok. semester satu doang. Iya, semester satu doang. Selanjutnya nggak ada Mm-mm. lagi. Pelajaran yang paling favorite banget di teknik logistik UPI apa? Kalau ini yang udah belajar atau yang ini kayak yang mata kuliah gitu? Boleh yang udah belajar ataupun yang mau datang nih. Oh, kalau aku sih suka gitu tentang sistem transportasi sih, lebih ke sistem transportasinya. Sama ada juga matkul nanti di semester 5 itu namanya infrastruktur logistik. Nah, itu aku kayak penasaran gitu, apa sih infrastruktur logistik itu kayak gimana sih maksudnya. Oke. Di UPI sendiri kan UPI itu kalau nggak salah univ pendidikan ya, Iya, kayak betul. UNJ-nya Jak UNJ gitu kan. Iya, UNJ. Heeh. Jurusan terhits di UPI sendiri apa kalau boleh tahu nih? Wah, kalau aku sendiri kayaknya kurang tahu deh Kak, kalau itu. Cuma kayaknya orang-orang tuh UPI itu lebih terkenal dengan jurusan soshum ya kayaknya ya. Wah, Di bagian pendidikan guru misalkan kayak pendidikan bahasa Jepang, bahasa Inggris gitu kan. Terus psikologi, paling yang lebih ke situ sih Kak. oke. Em, mau nanyain akomodasi, tapi kan angkatan tahun 2020 kan online semua ya. Bingung juga. Iya, makanya aku juga belum tahu juga sih. Malah aku juga masih nanya-nanya ke temen akomodasi gitu. Oke, terus ini lo udah pernah ke UPI-nya langsung belum sih? Belum pernah. Nggak, nggak, nggak pernah ke sana langsung gitu. Enggak, soalnya pas gua ke sana juga kan pandemi ya kayak masih belum Mhm. boleh sama orang tua lah. Mungkin nanti bulan-bulan Februari atau Maret pengen ke sana sih. Soalnya masa belum pernah ke sana sih. Iya, Gak enak juga. Anggi angkatan tahun 2020. Iya, risikonya. Oke, ada gambaran nggak ya, ya kayak misalnya kalau di UPI itu ada dormnya atau kosannya, tempat tinggalnya Hmm, lah di sana gitu. Tahu nggak? kalau ya, kalau dari UPI-nya sendiri ada kayak asrama mahasiswa ya. Tapi Mm-mm. untuk khusus di luar kota Bandung atau Bandung gitu kalau nggak salah ya.
Cuma nanti diseleksi lagi gitu kalau nggak salah. Diseleksi Hmm. gimana? Diseleksi maksudnya dilihat dulu nih, ini apakah kayak Beneran. masuk asrama UI aja gitu Kak. Jadi harus orang daerah yang jauh begitu. Ah, oke. Iya. Ada biayanya nggak ya, ya? Ada, kalau ada per bulan itu 500.000. Fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya kamar, lemari, kamar mandi, seperti biasanya sih Kak, kayak di asrama-asrama pada umumnya. Cuma Ah, dalam satu kamar itu ada 3 orang. oke. Itu AC Hmm, apa kipas angin 500.000? Kayaknya sih kipas angin ya, soalnya di UPI sendiri udah dingin Kak. Hmm, iya. Oke. Terus untuk kosannya, lu juga pasti belum tahu ya? Tapi sempat sih nanya-nanya sih, udah Gimana sempat. tuh? Ya itu tergantung, pertama tergantung jarak, terus sama Iya. tergantung kitanya sendiri mau tipe kosan kayak gimana nih. Kalau misalkan Hmm. emang pengen kamar mandi di dalam, pengen yang nyaman, yaitu range sekitar 8 sampai 12 juta lah per Per, tahunnya. per Per tahun. tahun, ya per tahun. Oke. Tapi kalau ya itu tergantung jarak juga sih. Kalau mau semakin dekat kampus kan semakin mahal ya Kak. Jadi, Terus nanti jadi planning lo gimana? Kalau nanti insya Allah offline ya. aku sih ya aku sih pengennya nyewa kontrakan gitu. Jadi bareng-bareng sama teman-teman gitu. Jadi biar nggak bosen juga kan. Betul, betul, betul. Terus Kontrakannya berapaan tuh iya, di sana? berapa ya kok? Aku dapat info dari kakak tingkat itu ada kosan 12 juta per tahun gitu Kak. Itu bisa ditempatin oleh 4 orang kalau nggak salah. 4 orang. 12 juta Mm-mm. 4 orang. Oke, terus itu kamar mandinya satu, dua, atau gimana? Kamar mandinya di kayak rumah berarti Kayak ya sih. kontrakan. Iya, kayak kayak kontrakan ini deh, kayak kontrakan biasa Kak, kamar di dalam. Tapi Bener-bener. barengan gitu. Oke. Terus lu kan sekolahnya ini kuliahnya online sekarang. Gimana tuh materinya ke deliver dengan baik dan murid apa ya mahasiswanya ngerti? Lo paham nggak gitu materi-materi dari dosen-dosen lo so far? eh Apa ya, plus minus sih Kak kalau dibilang itu mah. Ada materi yang itu kan materi pengulangan yang dari SMA. Ada yang masih paham nih. Kalau itu masih bisa dipahami lah. Cuma misalnya ada beberapa materi misalkan kayak matematika gitu yang nggak ngerti. Nah itu kita mah jalanin aja dulu. Tapi misalnya kita nggak ngerti nih, nggak paham, kita bisa kok nanya ke dosennya atau nanya temennya. Oke. Teman-temannya gimana sih itu pergaulannya ya? Ya kayak ambis terus individualis atau emang baik gitu kayak mau belajar sama-sama? Um, Kalau angkatan aku sendiri sih orangnya masih kasih kita. Terus kalau misalkan kita ada yang nggak bisa nih, pasti itu dibantu gitu. Jadi nggak individualis. Walaupun kita belum pernah ketemu gitu, belum pernah kumpul-kumpul bareng gitu. Oke, bagus, bagus. Selanjutnya, dosennya gimana? Dosennya sih, kalau menurut aku ya, yang aku tangkap sih, itu enak-enak sih Kak, enjoy banget dosennya. Malah lebih enak dosen dibanding guru SMA. Kalau yang aku tangkap sih. Oke. Udah, maksudnya dapat gak nih? Kan semester 1 baru awal nih. Ada nggak dosen yang kayak killer gitu? Sejauh ini aku belum belum nemu sih dosen yang kayak gitu. Nggak ada sih, Alhamdulillah. asik-asik semua, alhamdulillah. Semoga enggak ya. Semoga enggak. Iya. Oke. Em, apa nih? Prospek kerjanya berarti gimana ya? Ya, lo sampai bisa ambil milih teknik logistik. Ya, kan dari awal dulu nih, kayak awal dulu kan aku kan nggak tahu ya ada teknik logistik itu. Malah kayak asing banget apa sih teknik logistik itu. Mm-mm. Nah, aku tuh baru tahu itu pas setelah pengumuman SBMPTN. Aku nyari-nyari searching apa ya jurusan teknik yang nggak terlalu. Tadinya kan aku mau di industri, Kak. Teknik industri tadinya. Cuma kalau di industri itu saingannya banyak banget atau nilainya tuh gede-gede ya. Jadi aku mikir apa nih alternatifnya teknik industri. Nah, aku nyari-nyari searching. Nah, kebetulan pas lagi nyari searching itu, kebetulan teknik logistik muncul. Nah, aku ngeliat nih gimana aja udah di UPI. Ya udah aku coba daftar dan alhamdulillah keterima. Kalau untuk prospek kerjanya sendiri ya, itu sih luas banget ya.
karena kan pertama Indonesia ini adalah negara maritim ya, kan? Iya, Ya kan? Maksudnya logistik tuh pasti sangat dibutuhkan betul. sampai beberapa tahun, ya malah nggak ada jangka jangka waktunya sih dibutuhkan sampai kapan. Dan lulusan-lulusan engineering di logistik itu masih dikit banget kan. Jadi Mm. Indonesia masih sangat membutuhkan engineering logistik. Prospek kerja mah insya Allah yang pasti pasti bagus lah itu. Oke, teknik logistik UPI sendiri lebih ke tekniknya atau lebih ke manajemennya nih? Ya, nanti mungkin pas penjurusannya gitu, pas semester atasnya. Oh iya, lebih ke tekniknya sih Kak. Soalnya kan Oke. namanya juga teknik logistik ya. Jadi lulusannya engineering. Oh, lebih ke apa ya? Tekniknya kayak apa tuh? Boleh jelasin nggak ya? Ya, kayak. Kayak apa ya? Jadi aku sih belum terlalu nangkap banget sih Kak. Kayak Mm. tapi yang aku pernah dengar dari dosen, jadi nanti basicnya kita setelah lulus itu kita tuh lebih ke engineering gitu, bukan ke manajemen. Oh, Aku juga belum tahu juga sih apa seperti apa engineering itu kayak gimana. Masih belum nangkap sih. oke. Oke, jadi untuk apa adik-adik nih, adik-adik yang 2021, pejuang PTN, asik. Atau iya, jadi adik-adik nih bisa nih ada jurusan baru di UPI Teknik Logistik. Iya, eh betul. Teknik Logistik itu nggak harus dari IPA ya. Iya, kalau nggak salah sih bisa dari IPS IPS juga juga. bisa. Jadi kalau teman-teman mau mau masuk apa masih bingung bisa nih di UPI ada Teknik Logistik. Terus Mm-mm. belajarnya gimana ya susah nggak? Belajarnya sih menurut aku sih enjoy-enjoy aja sih. Yang penting kita bisa ngikutin aja. Maksudnya nggak terlalu susah-susah banget kayak teknik-teknik yang lain gitu. Oke. Menurut aku mah. Terus juga tadi yang gue sempat dengar sih biaya kuliahnya UKT-nya dan juga uang pangkalnya kalau dari jalur mandiri itu nggak semahal dari PTN lain, bener nggak sih ya? Ya. Nah, iya, aku udah bandingin nih Kak. Kan banyak juga teman aku yang jalur mandiri nih. Kita ambil contoh misalkan univ yang di Jawa Tengah nih, ada teman aku, dia masuk di teknik mesin. Kalau nggak salah dia itu total biaya itu kena 49 juta Kak. Itu uang pangkalnya doang. Kalau nggak salah sama UKT itu udah all in 49 sampai 50 lah gitu. Kan mahal banget ya segitu ya Iya, maksudnya. maksudnya kan PTN gitu. Iya, PTN kayak swasta jadi. Iya, sekarang itu salah satu PTN di Jawa Timur itu uang kuliahnya itu uang pangkalnya itu sampai 50 ke atas. Ada temen-temen adik gue mandiri. Oh iya iya. Iya Oh, ada. Aku tahu aku tahu. iya, jadi kayak nanti juga teman-teman kalau mau misalnya, oh PTN ini mahal, bisa nonton videonya gue yang PTS karena biayanya sih nggak beda jauh. Benar-benar ya nggak beda Bener, jauh sih sebenarnya sih. nggak beda Itu jauh. tergantung sama kesepakatan sama orang tua aja sih mau yang kayak gimana Mm-mm. nih. Jadi kalau teman-teman mau yang kayak lumayan ya harganya, nggak dibilang murah juga sih lumayan. Kamar gua tuh di Mm-mm, UPI itu bisa bisa ambil di UPI gitu karena untuk jalur mandirinya sendiri UKT dan uang pangkalnya nggak semahal PTN lain. betul betul. Masih Mm-mm. relatif lah ibarat katanya. Oke, ya boleh nggak kasih pesan nih ke adik-adik kalau misalnya kenapa harus kuliah, terus lu kan juga awalnya kan tertinggal materi apa aja usaha lo sampai Iya. bisa nggak gap year dan lanjut langsung gitu. Boleh. Ya aku kan emang tertinggal dari awal. Nah, cuma aku punya motivasi pertama tuh dari orang tua sendiri dan tante aku sendiri gitu loh. Karena aku ngeliat bahwa kuliah itu enak gitu loh. Kuliah itu apa ya, asik, seru aja gitu kan. Terus Iya. sama apa ya, Bisa ya namanya melatih kan cara berpikir, ketemu sama betul teman-teman, ya. ya kan? Apalagi kita di lingkungan misalkan yang orang-orang berpendidikan kan, yang Mm-mm. berbasis pendidikan. Pasti kita nggak mau dong misalkan cuma punya ijazah SMA atau punya ijazah SMP. Pasti kita juga pengen melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kalau untuk kalian yang ketinggalan materi atau bilang aku kayak nggak mungkin kuliah nih, nah ini masih ada waktu nih, masih ada waktu beberapa bulan lagi ya untuk yang Betul-betul. UTBK sendiri. 4 bulan kalau nggak salah. Itu masih banyak kok sebenarnya kita bisa
menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, asalkan apa ya, kita mau aja, asal ada niatnya aja sih sebenarnya itu. Ya Mm-mm. stop dulu lah yang main-main kayak gitulah, stop dulu untuk beberapa bulan, karena ini kan menentukan untuk beberapa tahun ke depan, untuk kita masa depan kita juga gitu. Bukan beberapa tahun ke depan, selanjutnya. Masa Selanjutnya depan bisa bener. dibilang untuk seumur Di hidup depan lah ibaratnya bener, gitu. bener, bener. Jadi untuk adik-adik yang kayak malas belajar gitu. eh kalau nih, kalau menurut lo kuliah tuh penting gak sih ya? Kuliah, kalau menurut aku pribadi sih penting banget, karena apa ya, sebagai basic kita buat, kan akan aku kan pengen nih kan sampai minimal S2 lah ya, karena kan nggak mungkin langsung S2 sampai S1 kan. Jadi Bener-bener. menurut aku tuh kuliah itu sangat penting gitu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya gitu. Bener banget. Jadi kan gue juga alhamdulillah kan udah S1 juga nih. Jadi pengalaman kayak Hmm, pas kuliah itu kalau bisa emang kuliah penting kayak nanti lo dapat cara berpikir baru, teman-teman juga yang berpikirnya mungkin lebih baik maju dari lo gitu kan, lebih baik yang benar. bisa bikin lo lebih maju pemikirannya. Terus juga nanti kita bergaulnya juga mungkin kita akan lebih milih ke teman-teman yang prestasi gitu kan, jangan yang Iya, main doang. betul betul. Mm-mm. Terus tadi gue dengar juga si Yahya ini ibadah juga nih teman-teman. Jadi kayak selain lo belajar gitu harus ditunjang juga sama ibadah. Ibadah apa aja sih ya? Yahya boleh tadi. Kalau aku sih sebenarnya nggak ada ibadah khusus kayak gitu ya, nggak ada ritual-ritual khusus. Paling aku cuma memperbanyak doa, terus kalau bisa seminimal mungkin atau sebisa kalian gitu. Kalian tahajud atau baca Quran lah setelah maghrib gitu. Paling gitu aja sih Kak. Oke, denger ya. Ya Ya. tapi itu bukan dalam rangka tujuan untuk masuk PTN doang ya. Kalau bisa sih untuk seterusnya gitu. Oke, benar-benar benar. Harus dilurusin niatnya. Iya harus dilurusin niatnya juga, Iya. jangan sampai salah gitu. Untuk sukses berikutnya mungkin bisa jadi dari kuliah kan ya. Iya Benar-benar. betul. Oke. Oke, makasih ya. Jadi mungkin saran dari gue juga yang udah lulus nih buat adik-adik, kayak Hmm. eh, nanti insya Allah kalau bisa kuliah kan, kalau nggak salah PTN itu ada bidik misinya ya yang untuk gak mampu ya. Oh iya ada. Hmm, even lo dari jalur SN, SB, Mandiri, tadi juga gue sempat dengar dari Yahya ada keringanan gitu. Jadi lo nggak usah takut soal Iya, ujian, lo bisa kuliah. iya betul. Tuh, terus nanti apalagi kayak misalnya nih kerja juga kan sekarang persyaratannya S1. Minimal mungkin Hmm, bukan lo mau kerja, tapi kayak untuk pengalaman dulu di awal untuk lo mulai bisnis kan lo harus kayak punya rekan kerja atau iya, teman-teman yang bisa ngebangun apa ya, ngebangun ide dan pemikiran wawasan lo untuk bisa punya usaha sendiri gitu kan. iya betul. Terus nanti juga untuk mungkin untuk ayahnya nih, sorry gue sok-sok ngenasehatin. Nanti kalau Nggak bisa apa-apa Kak. semester 5 atau 7 lo mulai-mulai magang karena itu berpengaruh banget kayak untuk lo apalagi lo cowok nih ya kan kayak untuk cari kerja, Iya, terus misalnya dapetin jodoh cie. itu mah nyusul Kak. Iya kayak misalnya kayak dari magang lo tuh mungkin insya Allah bisa jadi full time, terus mungkin promosi-promosi lain nih kayak apa ya kesempatan-kesempatan karir lo yang lebih maju gitu. Iya, betul. Jadi kayak bisa magang, terus kayak ikut organisasi, terus apa lagi ya? Kayak debat-debat tuh ada kan debat bahasa Inggris gitu. Iya, debat Terus ya perlombaan. ada juga PPAN tuh pertukaran pemuda apa ya? Gue lupa itu PPAN kayak ya Orang pelajar Indonesia gitu. itu kalau Ya, bisa kayak adik-adik yang kuliah tuh jangan kupu-kupu doang. Kupu-kupu nggak apa-apa sih, tapi jangan kebanyakan gitu maksudnya kupu-kupunya. Kayak gue juga nyesel nih waktu kuliah cuma kupu-kupu doang gitu kan, jadi hmm, kayak nggak banyak karena kalau mau kerja fresh graduate itu kalau tanpa waktu apa ya pengalaman kerja sebelumnya biasanya kayak dari organisasi dari lomba-lomba itu bisa masuk. Oh tuh lagi nih kalau bisa IPK-nya dipacu dari semester 1. nah iya betul itu. Jadi kayak misalnya Iya, iya. lo karena IPK tuh naiknya susah banget turunnya gampang. Oh iya betul. Iya. Iya, iya. Jadi untuk adik-adik kayak harus kuliah, terus kalau bisa harus kuliah, terus nanti kalau udah kuliah juga jangan kupu-kupu ikut organisasi banyak-banyak, terus apa tadi ya IPK-nya harus tinggi tuh dari awal.
supaya Iya, kalau jatuh apa ya kayak turun di belakang tuh nggak terjun bebas banget. iya sih. Oke. Ada tambahan lagi nggak dari Yahya? Oh iya Kak, ya ingin nambahin aja sih. Emang di semester 5 aku ada kayak magang gitu ya, atau kunjungan industri lah ya, KKN atau disebut. Nah, nanti di UPI juga ada baru nih teknik logistik udah menjalin kerjasama baru. Nanti semester 5 itu nanti akan diadakan namanya pertukaran pelajar nih Kak. Gitu. Hmm, Nanti dipilih juga orang-orangnya gitu. pertukaran pelajar ke luar negeri. Iya ke luar negeri. Jadi ada kerjasama ke Dubai, India, New Zealand, dan Singapura Kak. Gitu. Wow, Yang itu siap. wow, bagus-bagus itu untuk biayanya itu ya on apa biaya pribadi, on expenses. eh Paling paspor kayak paspor visa itu kayak ditanggung sama UPI ya. Cuma kalau untuk biaya hidup dan tinggal di sana kayak eh, biaya pribadi gitu kayak Ya tapi bagus ada yang apa kayak mewadahi memfasilitasi iya gitu. tuh memfasilitasi mahasiswanya untuk pertukaran pelajar tuh bagus teman-teman. Kemana tadi pertukaran pelajarnya ya? Dubai, Ke India. Dubai, India, New Zealand sama Singapura. Keren keren keren. Oke, apalagi nih ya tambahannya nih. Bagus banget nih. Udah sih paling itu aja sih yang info yang aku tahu tentang logistik ya. Oke, mungkin lu juga bisa nih nanti semester 4 atau 5 ngelemparin proposal untuk magang atau kerjasama sama Julio. Ah Bener iya, nggak? Iya, rencana sih bener. aku sih udah gambaran nih. Oh kayaknya bisa nanti aku pengen ngajakin gitu ke teman-teman aku juga gitu, untuk Bener. ya, karena di baru tahu juga sih ada komunitas misi ekspor itu loh sangat ini sih sangat berminat aku. Mm-mm. Soalnya gue juga kan kayak misalnya gue udah ada bayar apa ya, bayar salah udah ada produk udah misalnya udah ada bayar terus logistiknya tuh kayak gue kan ikut komunitasnya nih bingung gimana Hmm, gitu. iya, iya. Oh Hmm, kakak udah ikut itu udah. iya aku batch 14. Hmm, Oke. Em, Mungkin segitu aja dari gue sama Yahya. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut tentang UPI atau Kak di UPI itu cogannya ada nggak asik? Atau Cecan, kayak kan anak Bandung, aduh ya, anak kalau Bandung. itu mah jangan ditanya. Banyak lah jauh. Iya, kayak gimana itu langsung aja nanti ke gue taruh di description boxnya sih, description boxnya. Nanti lo bisa langsung follow atau tanya-tanya di Yahya. Oke, thank you banget Yahya. Stay Ya, safe, kalau nggak terlalu penting nggak usah keluar. Salam juga ya buat nyokap bokap lo. iya siap. Oke, oke, sekian dari kita. Dadah, see you on next video. Dadah.